Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam spasial. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan analisis ZPPI, analisis zona penangkapan ikan. Oke, dari tahapan proses mendownload citra sampai tahapan memunculkan zona potensial penangkapan ikan. Oke, jadi pada kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan, mungkin nanti untuk videonya saya akan bagi menjadi beberapa video. Oke, silahkan disimak. Jadi, untuk analisis ZPPI sendiri, itu adalah analisis zona potensi penangkapan ikan yang memudahkan para nelayan untuk mencari ikan. Ya. Jadi, nelayan dapat menggunakan acuan analisis ZPPI ini di suatu perairan. Nah, ini untuk analisis ZPPI sebenarnya ada beberapa parameter ya, tapi untuk parameter yang akan kita gunakan kali ini adalah suhu permukaan laut atau sea surface temperature SST, dan juga klorofil A, nilai klorofil A yang ada di laut seperti itu, yang ada di laut. Oke, untuk pada saat ini informasi mengenai zona potensi penangkapan ikan sangat dibutuhkan para nelayan. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan operasi nelayan tersebut dalam menangkapkan ikan sehingga tingkat hasil tangkapan ikannya dapat naik seperti itu. Teknologi penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografi saat ini bisa dimanfaatkan untuk bidang perikanan ya untuk menentukan zona potensi penangkapan ikan. Jadi hasil akhirnya itu adalah berupa layout peta zona potensi di mana keberadaan ikan dari salah satu jenis ikan gitu ya. Jadi nanti kita akan menganalisis salah satu jenis ikan saja, ikan pelagis, berdasarkan sumber yang sudah saya dapatkan. Jadi faktor yang mempengaruhi keberadaan ikan itu salah satunya tadi kan suhu yang sudah saya bilang ya. Ini menjadi parameter saya, suhu permukaan laut. Jadi pada saat ini merupakan salah satu parameter oceanografi yang mencirikan massa air laut dan berhubungan dengan keadaan lapisan di bawahnya. Jadi ini sangat berkaitan ya, dapat mempengaruhi keberadaan ikan. Suhu merupakan faktor penting bagi kehidupan organisme di laut, tidak hanya ikan aja, tapi semua yang hidup di laut seperti itu. Seperti perkembangan biakan ikan, daya tahan larva, metabolisme pertumbuhan, kelimpahan, migrasi, dan gerombolan ikan. Nah, terus yang kedua itu ada klorofil A dalam perairan. Jadi, nilai klorofil A ini memiliki hubungan yang erat dengan rantai makan dan produktivitas ikan. Jadi, klorofil A ini sangat berpengaruh terhadap ikan. Semakin tinggi nilai klorofilnya, maka keberadaan ikan akan semakin banyak. Nah, semakin tinggi produktivitas zooplankton akan meningkat juga sehingga mendukung produktivitas ikan. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini kita akan menggunakan salah satu citra dari web NASA. Jadi kita akan download di NASA Ocean Color, citra satelit Aquamodis. Ini adalah merupakan citra yang memiliki resolusi rendah dan dapat diakses secara open source atau gratis ya. Satelit Aquamodis bergerak dari selatan ke utara melewati ekuator pada siang hari. Nah, ini ada juga beberapa perbedaan antara Aquamodis dengan Terramodis. Nah, yang membedakan adalah arah orbitnya. Kalau satelit Terra mengorbitkan bumi dari utara ke selatan, kalau Aquamodis sebaliknya. Seperti itu. Citra Aquamodis biasanya digunakan untuk penelitian wilayah pesisir dan kelautan. Jadi sudah ada banyak penelitian yang menggunakan citra Aquamodis seperti itu. Nah, ini adalah alur penelitiannya yang akan kita lakukan nanti. Yang pertama ada mendownload citra, terus yang kedua pemotongan citra, mengubah file juga ya dari hasil downloadan menjadi CSV. Nah, pada proses tahapan kedua ini kita akan menggunakan software Snap. Jadi kita akan menggunakan dua software. Nanti yang pertama ada Snap, terus yang kedua ada ArcGIS Desktop.
atau Archimap Terus yang keempat itu ada input data CSV ke Archimap, input data CSV ke Archimap, interpolasi IDW, pembuatan garis kontur, garis antara pemisah nilai klorofil A dan juga nilai suhu. Terus yang terakhir intersect untuk menentukan zona potensi ikannya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Ini berdasarkan penelitian Mursyidin, prediksi zona tangkapan ikan menggunakan citra klorofil A dan citra suhu permukaan laut, satelit Aqua Modis, ini sama ya. Terus yang kedua ini juga sama ada. Analisis zona potensi penangkapan ikan berdasarkan SPL, klorofil. Nah, ini hampir sama yang akan kita lakukan ya. Oke, nanti untuk zona wilayah kajian yang akan kita pakai adalah WPPNRI. Jadi WPPNRI itu adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. WPPNRI merupakan wilayah administrasi perikanan yang meliputi perairan Indonesia, termasuk perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air. Jadi seluruh wilayah perairan yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh WPPNRI-nya. Nanti kita akan menggunakan analisis salah satu di sini saja wilayahnya. Nanti kita akan mencoba wilayah WPP 713 di Laut Flores ya. Nah, ini berdasarkan jurnal yang pertama tadi ya. eh, Karakteristik ikan plagis. Jadi kita akan mencoba menganalisis ZPPI dari ikan pelagis. Nah, kita akan menggunakan dua parameter aja ya. Tadi ada SPL, suhu permukaan laut. Yang kedua ada klorofil. Jadi, ikan pelagis itu hidup di nilai 25 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan nilai klorofilnya itu adalah 0,2 sampai 2 miligram. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya silahkan dibuka web browsernya. Kita akan mencoba mendownload terlebih dahulu. Mendownload datanya, data SST data SST dan juga data klorofil A. Jadi teman-teman perlu silakan ketik NASA Ocean Color, NASA Ocean Color saja. Oke. Jadi untuk web browser ini sebenarnya teman-teman perlu registrasi, tapi untuk proses registrasinya silakan teman-teman cari tahu sendiri ya. Jadi kita pada saat ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara mendownloadnya saja. Oke, ini di sini tampilan awalnya seperti ini. Jadi kita pilih yang tadi level 3 dan 4 browser ya. Yang level 3 dan 4 browser, citra akomodisnya. Nah, langkah yang pertama kita akan coba mendownload nilai klorofil terlebih dahulu ya. Ini defaultnya sudah chlorophyll concentration. Jadi kita pilih yang chlorophyll concentration saja. Terus start date-nya ini bisa teman-teman langsung tentukan. Nah, kita coba yang terbaru saja. Misalkan start date-nya tahun 2004 bulan Agustus deh. Seluruh bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal ini Agustus juga sampai tanggal 31. Nah, selama 1 bulan periodenya. Untuk periodenya ini bukan daily, kita ubah menjadi monthly karena kita analisis bulanan saja. Terus untuk resolusinya 4 kilometer. Nah, untuk mendownload datanya, ini kan kita ke sini saja, ekstrak or download data. Nah, ekstrak or download data, pada bagian ini start date, end date-nya sudah ya. Pada bagian tipenya, ini di checklist bagian map. Map. Nah, pada bagian ini kan datanya data seluruh dunia ya. Jadi kita akan memperkecil wilayahnya se-Indonesia saja seperti itu. Kita akan perkecil wilayahnya se-Indonesia. Jadi teman-teman silakan pilih ekstrak, jangan langsung download karena kalau langsung download itu ntar wilayahnya satu dunia yang akan ke download. Kita pilih ekstrak. Nah, lalu teman-teman lakukan drawing di sini kan wilayah Indonesia di sini, tinggal diklik kiri, tekan, bisa di drag, di select. Nah, ambil semua wilayah Indonesia seperti ini.
Saya ulangi agar lebih lebar saja. Seperti ini. Jika sudah, ini tinggal klik review order. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman yang belum login, nanti ada perintah untuk login terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya order summary, extract. Nah, biasanya ada perintah login. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman belum punya akun, nanti teman-teman bisa diminta untuk login terlebih dahulu. Ini bisa ditunggu saja. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Klik link yang pertama, ini HTTPS ASN Data Order. Kita perlu request untuk di-download terlebih dahulu. Ini bisa ditunggu saja. Oke, sebentar saya coba ulangi. Coba saya ekstrak ulang. Ekstrak. Nah, ini sudah ada ya. Maaf, saya coba ulangi ya. Tadi diekstrak. Nah, seharusnya sudah bisa. Ini kan ada link. Ketika diklik linknya, maka langsung ada permintaan. Di sini tadi karena saya sudah mengirim dua permintaan ya, secara sekaligus yang gagal tadi karena koneksi, jadi terkendala. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini silahkan dikonfirm salah satunya aja, nggak usah dua-duanya. Karena ini sama, tadi kita mengirim permintaan, tapi langsung dua permintaan. Salah satunya dikonfirm. Oke, sudah dikonfirm ya seperti ini. Untuk yang ini diperhatikan confirm date-nya sudah ada. Silahkan kalau sudah ada confirm date-nya, statusnya confirm, silahkan klik ID, order ID. Nah, jika sudah, ini bisa ditunggu. Biasanya sih kurang lebih 2 sampai 5 menit ya, tergantung koneksi datanya ya. Nanti ada pada tampilan download files. Nah, ini kan belum ada ya, karena belum muncul datanya. Ini bisa ditunggu terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau misalkan nggak muncul-muncul, teman-teman dicoba refresh aja link ininya. Kalian coba di refresh terus sampai muncul. Ya, ditunggu beberapa saat ini kan untuk filesnya yang akan kita download. Aqua Modis ini tanggalnya ini klorofil ya, jadi CL seperti itu. Nah, ini coba saya refresh kembali. Apakah sudah ada? Nah, belum. Bisa kalian tunggu. Di refresh terus saja. Coba saya ulangi refresh sekali lagi. Download files. Nah, ini sudah ada. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi harus sabar menunggunya. Tergantung dengan koneksi internet. Jadi perlu proses juga. Diproses oleh webnya. Ini tinggal di download request file tarnya. Ini namanya udah default yang nggak bisa diganti. Nah, silakan teman-teman langsung download. Nah, ini sudah terdownload ya satu data teman-teman. Request file satu. Ini dalam kurung 6 karena saya sebelumnya sudah pernah mendownload seperti itu. Nah, ini kalau sudah terdownload, tadi kan baru kita download data SST, sekarang yang kedua kita, data klorofil, maaf. Yang kedua kita download data SST-nya.
Nah, ini bisa di refresh aja. Sama ya ke tampilan web awal kayak gini. Untuk produknya pilih yang ini bisa yang daytime atau yang nighttime. Nah, teman-teman pilih yang ini aja. Si surface temperature. Oke, maaf saya back lagi. Nah, di bagian sini ya milihnya. Si surface temperature, produknya si surface temperature yang daytime. Periodenya pilih yang monthly. Nah, ini masih loading yang muter-muter, kita tunggu saja. Nah, untuk periode datanya pilih samakan, kalau bisa disamakan untuk menganalisis disamakan dengan periode tanggal yang tadi kita bulan Agustus ya dari tanggal 1 sampai bulan Agustus tanggal 31. Jadi kita analisis 1 bulan 31. Ininya monthly sudah si surface temperature. Nah, tinggal ekstrak or download data. Hampir sama prosesnya kayak tadi. Jadi teman-teman tinggal mengulangi, bedanya datanya yang berbeda. Ini klik map, lalu ekstrak. Nah, ini kita seleksi wilayahnya seperti ini. Seleksi wilayah Indonesia ya. Review order, ini bisa ditunggu saja. Ekstrak. Nah, lalu ini klik linknya ya. Seperti ini. Nah, tadi kan yang berhasil sudah satu ya. Terus yang ini kan ada dua. Tadi seharusnya yang tanggalnya, jamnya sama ya. Ini bisa di cancel saja. Jadi tinggal dua. Yang ini. Yang sekarang ya, yang permintaan yang sekarang itu yang SST. Jamnya 3:32 PM. Nah, ini tinggal di confirm. Kalian perlu confirm terlebih dahulu. Confirm sukses. Lalu tinggal klik linknya pada yang ini ya, yang paling bawah berarti ya. Linknya, order ID, link order ID. Nah, ini teman-teman bisa, ini bisa dilihat ya datanya. Data, oh masih data klorofil ternyata. Coba saya ulangi. Coba saya ulangi dari sini. Dari awal, seharusnya sudah data SST ya teman-teman. Data SST, season phase temperature, tanggalnya ini 2024, Juli, Agustus, tanggal 1, Agustus, tanggal 31. Monthly. Oke, ekstrak or download data. Si surface temperature, pastikan ini map. Ekstrak lagi, pilih yang wilayah Indonesia. Review order, ekstrak. Kita sudah ngirim permintaan, klik linknya. Ini order manager, nah ini yang terbaru paling bawah. Confirm, nah ini klik linknya. Oke, ini bisa ditunggu saja. Nah, ini sudah berubah ya. Datanya SST, jadi datanya sudah sesuai. Tidak salah seperti yang tadi, datanya SST. Ini teman-teman silahkan tunggu seperti tadi. Silahkan ditunggu saja sampai selesai. Kalau bisa teman-teman di refresh terus saja sampai datanya keluar seperti yang tadi. Di refresh terus. Nah, ini lagi proses. Bisa teman-teman tunggu saja. Di refresh lagi. Apakah sudah ada? Nah, jadi untuk nama filenya nanti sama ya. Kalau untuk yang klorofil tadi request file 1 ini dikurangnya 6, nanti yang ini berarti 7 kan sama. Untuk name-nya tidak diubah. Coba saya refresh sekali lagi. Apakah sudah ada?
Oke, masih belum. Jadi silakan ditunggu terlebih dahulu. Saya refresh lagi. Nah, ini filenya sudah ada. Request file. Nah, ini silakan di-download. Nah, ini sudah terdownload dua-duanya. Oke, sekarang langkah berikutnya kita perlu melakukan pemotongan, mensubset, mengambil nilai pixel yang ada di wilayah WPPNRI 3713, maaf 713. Oke, teman-teman silahkan dibuka aplikasi Snapnya, tapi sebelum itu kita perlu ekstrak datanya terlebih dahulu. Nah, ini tadi request star 7 kita ekstrak. Request star 7 itu untuk yang namanya isinya apa ya? Yang ini bisa diperlebar SST. Oke, ini teman-teman ganti saja namanya biar nggak bingung. Rename SST. Terus request 6 berarti yang klorofil. Seperti itu. Untuk yang klorofil. Langsung ekstrak saja di sini. Nah, ini namanya kita ubah juga menjadi klorofil. Klorofil. Atau klorofil A ya sama saja. Oke, langkah berikutnya adalah kita perlu melakukan subset. Kita sesuaikan dengan zona 713. Oke, silakan dibuka aplikasi Snap-nya. Ini langsung kita subset saja. Tapi sebelum itu saya akan mencoba buat folder terlebih dahulu ya supaya penyimpanannya rapi. Untuk foldernya saya coba taruh di download saja. Saya tulis latihan ZPPI. Latihan ZPPI di sini. Latihan ZPPI nanti disimpannya di sini seluruh datanya. Oke, ini sudah terbuka aplikasi Snap-nya, bisa di-close saja. Oke, langkah pertama kita perlu menambahkan data yang tadi. Cara menambahkan data yang pertama bisa dari sini, open product atau di drag sebenarnya juga bisa. Tapi saya menggunakan open product terlebih dahulu. Saya ulangi, open product. Tadi ada di dokumen, desktop, ada di download, maaf. Yang SST terlebih dahulu, yang klorofil terlebih dahulu deh. Klorofil tadi. Nah, ini bisa dimasukkan nilai klorofilnya. Langsung klik OK. Oke, langkah pertama kita munculkan citranya terlebih dahulu. Klik tanda plus atau klik dua kali. Band klorofil A diklik dua kali sampai muncul. Sampai muncul di tampilan sini. Nah, seperti ini sudah muncul. Nah, ini kan datanya masih seluruh Indonesia ya, satu Indonesia ya, bahkan kelewat. Nah, kita perlu subset. Caranya adalah kita zoom ke wilayah zona 713 kan ada di sini ya. Laut Flores, ini di zoom saja. Kita subset berdasarkan tampilan ini. Tapi kita kan nanti akan mengekspor max pixelnya ya, nilai dari max pixelnya. Tapi kalau misalkan belum kita subset dan belum kita pancing, ini tidak masih abu-abu seperti ini, belum hitam, belum dipencet. Caranya untuk memancing adalah menggunakan rectangle, lalu sedikit aja di sini. Nah, silahkan klik kanan jika sudah sedikit kayak gini. Klik kanan, kita subset terlebih dahulu. Subset, subset tuh memotong sesuai wilayah yang ada di tampilan layar ini. Nah, ini kan sudah ada. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya. Kita tampilkan terlebih dahulu ya. Oke, kalau subset itu adalah memotong yang tadinya wilayahnya masih satu Indonesia. Nah, ini kan bisa di zoom. Ini sudah terzoom sesuai wilayah tampilan layar tadi. Oke, langkah berikutnya kita akan melakukan drawing. Aduh, maaf, ini bisa di drag dulu. Drawing, cara melakukan drawing sesuai wilayah WPP 713. Kalau bisa jangan sampai ada yang ketinggalan di sini ya. Klik seperti ini di drawing. Kalau misalkan teman-teman salah kayak gini, silahkan dihapus.
Atau kalau misalkan sudah kelewat ke kursor ini, klik ininya langsung di delete di keyboard, langsung hapus. Saya ulangi, sesuai zona 713 ya yang ada di sini. Kalau bisa lebar aja lebih baik kelebihan daripada kekurangan wilayah. Nah, ini bisa diklik 2 kali saja. Oke, jika teman-teman sudah, silahkan klik kanan di sini. Nah, ini baru muncul ekspor mark pixelnya. Silahkan teman-teman ekspor. Jika tampilan seperti ini, langsung write to file. Tapi biasanya nanti di teman-teman ada tampilan pilihan untuk kualitas citranya, ada yang best. Nah, itu pilih yang best saja, klik OK. Lalu ntar tampilnya langsung seperti ini, write to file. Nah, ini tentukan lokasi penyimpanannya, kita simpan di tadi download ya. Download, tadi folder latihan ZPPI. Latihan ZPPI, nah di sini. Nah, ini langsung sudah ada ya di sini download latihan ZPPI. Nah, ini sudah ada data teks dokumennya. Sudah sesuai dengan wilayah ini ya. Nah, yang ini teman-teman bisa langsung close saja file, close all product. No, tidak usah disimpan karena kita sudah menyimpan, sudah mengekspor data pixelnya dalam bentuk TXT. Nah, langkah kedua, silakan teman-teman open produk lagi untuk wilayah, tadi kan yang data klorofil A, sekarang data SST-nya. Nah, ini teman-teman bisa cari SST. Nah, ini SST, tinggal dimasukkan, klik OK. Diklik 2 kali lagi, ditampilkan citranya. Ini ada dua ya, qual SST sama yang SST. Ini kita zoom lagi sesuai dengan wilayah zona 713 seperti ini saja. Lalu dipancing sedikit sama kayak tadi. Up. Lalu di subset. Subset, oke. Nah, kita buka subsetan yang ada di sini. Nah, ini sudah terbuka ya, sudah terpotong seperti ini. Lalu kita drawing lagi sesuai dengan wilayah yang tadi. Kita drawing. Ya, ini sepertinya drawingnya tidak bisa yang agak error. Coba saya tampilkan kembali untuk SST-nya. SST yang sudah tercropping, saya akan coba drawing. Oh, ini tidak bisa. Kalau misalkan nggak bisa, sebenarnya bisa pakai apa saja ya. Namun untuk tidak terlalu luas, sebaiknya pakai drawing. Tapi kalau tidak bisa, saya coba pakai ini aja. Yang mencakup semua wilayah yang ada di sini. Ini sepertinya sudah masuk semua atau belum? Kita lebarkan lagi. Oh, nah, seperti ini. Ini sepertinya sudah masuk semua wilayah WVP 713-nya. Ke langkah berikutnya, klik kanan, export mark pixel, write to file, penyimpanannya di latihan ZPPI sama kayak gini ya. Tadi ini klorofil A, ini yang max. Sebenarnya namanya bisa diubah ya, biar teman-teman sesuai, tapi tadi sudah terlanjur kita tidak ubah, jadi ini kita samakan saja. Ini kelihatan di sini kalau yang ada CHL ini klorofil, kalau di sini SST. Ya. Oke, ini diekspor. Nah, ekspornya sudah selesai. Oke, langkah berikutnya teman-teman perlu membuka Excel-nya terlebih dahulu. Kita akan mengubah data teks menjadi CSV agar bisa diinput ke dalam aplikasi RCMap atau RCGIS Desktop. Tapi sebelum itu teman-teman perlu memperhatikan pada bagian option eh, untuk mengantisipasi jika angkanya nanti terlalu banyak gitu di belakang koma. Itu teman-teman ke menu Advance, pastikan pada use sistem separatornya ini di unchecklist, lalu ini di yang desimal separator titik, thousand separator itu koma supaya angkanya tidak terlalu banyak. Jika sudah, klik OK. Ini bisa dibuka ulang Excel terlebih dahulu, buka Excel lagi untuk mengantisipasi ya, karena ada beberapa laptop yang defaultnya itu nilai desimalnya banyak gitu ya di belakang komanya. Langsung open yang pertama, kita perlu mengubah data, eh mencari data yang pertama, data eh,
Ini kan tadi ada di latihan ZPPI ya. Nah ini filenya nggak ada, no item match your search. Nah ini bisa teman-teman ganti all Excel filesnya menjadi all files. Nah ini bisa dipilih salah satu. Kan ini ada yang SST, ada yang chlorophyll. Kita yang SST terlebih dahulu, open. Pada bagian ini di next, pilih yang koma, next lagi, lalu finish. Nah, nanti seperti ini datanya teman-teman. Nah, ini kan angkanya nggak terlalu banyak ya. Tadi kalau misalkan kadang ada beberapa device yang defaultnya banyak di belakang komanya gitu. Ada ada titik, belakangnya titik lagi, hampir kayak jutaan gitu angkanya. Ini kan cuma ada satu titik saja seperti ini. Jadi nggak akan error kalau nilainya seperti ini. Oke, selanjutnya sebelum kita ubah menjadi CSV, kita perlu mengubah nilai yang kosong ini, yang non ini nilainya kosong, nggak ada nilainya ya. Kita ubah supaya tulisannya nggak non menjadi angka nol supaya bisa diinput ke dalam ASLIGIS ketika dilakukan interpolasi ini mempunyai nilai gitu. Nilainya itu nol, bukan non. Kayak caranya teman-teman bisa CTRL-F atau find select lalu pilih yang find. Ini find, find-nya ketik N A N. Find all. Jadi kita akan mengubah semua datanya. Ini emang agak berat pengelolaannya karena ada puluhan ribu data ya. Kalau di sininya berjalan itu tandanya sedang loading. Jadi teman-teman bisa tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ya, teman-teman bisa ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Kalau nilai nanya yang banyak, ini prosesnya akan memakan waktu agak lama. Karena tadi kan tidak bisa di drawing ya. Biasanya wilayah daratan itu akan terseleksi dan nilainya itu akan nol gitu ya. Nah ini sudah ada. Kalau sudah ada teman-teman tinggal CTRL-A diseleksi semuanya. Nah itu agak lama juga. Jadi teman-teman harap bersabar. Nah kita cara mengubahnya adalah ini kan fine, geser ke replace. Nah ini langsung di replace aja ya karena sudah diseleksi. Replace width-nya diubah menjadi nol. Nah seperti itu. Jika sudah replace all, nih all done, we made 44.708 replace. Kita mengubah data nanya ada 44.000. Begitu banyak, jadi tahapannya lama tadi. Oke, jika sudah ini sudah berubah menjadi nol kan ya teman-teman. Nah ini perlu diubah, kita save as menjadi formatnya CSV. Klik file, save as, browse, tentukan lokasi penyimpanan yang tadi aja ya. Ini name-nya kita ubah saja menjadi SST kan ini yang SST, SST tulis saja gitu. Save as tipenya pilih yang koma delimate, CSV koma delimate ini. Seperti itu. Jika sudah klik save. Nah, ini sudah tersimpan, ini bisa di close lagi. Kita buka Excel-nya lagi. Sekarang kita mengubah data yang klorofil A. Tadi kan yang SST ya. Teman-teman silahkan ditambahkan lagi yang data klorofilnya. Ini seperti tadi ya, caranya. Latihan ZPPI, kalau hilang berarti all Excel files, jadi all files. Nah, pilih yang eh, data klorofil nih, yang CHL. Ini klorofil. Open. Ini jangan lupa di next kali, terus koma, next, lalu finish. Seperti itu. Sama ya teman-teman, ini ada nilai nannya, kita perlu ubah menjadi nol juga. Find and select, find, ini tulis N, A, N, seperti ini ya. Find all, ini bisa ditunggu, ininya sedang loading ya, muter-muter. Kalau misalkan teman-teman banyak klik, biasanya not responding nanti. Makanya lebih baik didiamkan saja, jangan terlalu banyak mengklik. Ini sedang membaca. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah tadi kita seleksi CTRL-A semuanya. Lalu replace with-nya diubah menjadi nol. Replace all. Nah, sudah. Ini perlu di-save menjadi CSV terlebih dahulu. Save as, browse, pilih yang CSV, delimate. Name-nya diubah saja ya. Tadi kan SST, sekarang klor atau pakai bahasa Indonesia klorofil, klorofil seperti ini. Klorofil. Save as. Nah, seperti itu teman-teman.
Ini sudah ada, kita perlu cek. Nah, ini sudah ada yang format CSV, biasanya bentuknya Excel seperti ini. Enggak kayak gini ya. Ini kan tipenya teks dokumen. Ini sudah berubah jadi Excel yang koma derivat. Oke, baik teman-teman, mungkin untuk demonstrasi video yang pertama untuk proses tahapan mendownload Citra sampai tahapan mengubah datanya menjadi format CSV itu sudah dilakukan. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengimpor memasukkan input data ke dalam aplikasi Archimap. Oke. Jadi silahkan disimak video selanjutnya. Oke, untuk demonstrasi sekarang cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.